Muhammad Syafi'i selaku pemateri IPM-an yang saya hormati. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri yang ketiga, yaitu IPM-an. Nama Syafi'i, tempat tanggal lahir Wonosobo 20 November 2000, alamat Sumberjati RT 4 RW 2 Tlogojati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Riwayat sekolah SD Negeri Tlogojati lulus tahun 2014, SMP Negeri 3 Wonosobo lulus tahun 2017, SMK Muhammadiyah Wonosobo lulus tahun 2020. Riwayat organisasi: Sekretaris Umum PRIPM SMK Muhammadiyah Wonosobo periode 2018-2019, Ketua Umum PDIPM Wonosobo periode 2019-2022, bidang KDI PW IPM Jawa Tengah. Baiklah, kita memasuki materi dengan judul IPM-an yang akan disampaikan oleh Ibnu Syafi'i. Kepada yang terhormat Ibnu Syafi'i kami persilakan. Cek. Seru teman tuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayah. Yang kami hormati pengurus atau pengasuh panti asuhan yatim Muhammadiyah Kauman, tak lupa teman-teman semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan budi syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu untuk bertemu pada hari ini, pada kesempatan ini dalam acara upgrading PRIPM PAY Kauman yang alhamdulillah dari dulu saya ikuti PM sampai sekarang baru pertama kali saya merasakan upgrading dilaksanakan di panti asuhan Muhammadiyah. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana secara rutin, mungkin bisa tiap tahun atau tiap periode sekali, bisa jadi. Dan tak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan umatnya yang kelak di yaumil akhir, di hari kiamat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, saya diamanahi oleh teman-teman panitia upgrading untuk memberikan sedikit sharing-sharing ya, bagi pengalaman, bagi ilmu yang saya miliki untuk kemudian kita bersama-sama belajar terkait dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tentu teman-teman sebagai kader IPM sekarang sudah tidak asing lagi, mungkin sudah beberapa kali membaca literatur terkait dengan IPM dan buku-buku yang kemudian menjadi rujukan IPM. Nah, itu semuanya jika teman-teman sudah membaca, saya yakin baik dari sejarah, latar belakang, kemudian tujuan IPM, visi misi dan lain sebagainya, teman-teman sudah menguasai. Tinggal nanti
kita ulas kembali untuk lebih memahamkan kepada teman-teman yang ada di sini. Baik, langsung aja kita mulai. Insya Allah saya tidak lama karena kebetulan mungkin ada miskomunikasi ketika saya dikomunikasikan sama panitia jam 8 pagi. Setahu saya jam 8 pagi, tapi ternyata jam setengah 1, sedangkan saya jam setengah 2 harus sudah berangkat kerja, sehingga mungkin tidak banyak waktu yang bisa kita lakukan pada pertemuan kali ini, tapi semoga bisa maksimal gitu, nggih. Baik, saya sambil berdiri ya. Cek. Oke, banyak sekali pokok pembahasan. Tes. Oke. Cek. Kenapa sih? Tes. Wes urip. Oke. Cukup banyak juga topik ataupun sub pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Semoga sedikit yang nanti saya sampaikan teman-teman bisa memahami gitu ya. Oke. Tes. Sebelum tes. Kedengeran nggak sih? Saya nggak pakai. Ini direkam ya? Nah, nggak pakai ini gimana? Harus pakai. Tes. Cek. Oke. Sebelum saya mulai untuk materinya, teman-teman bisa berdiri dulu. Boleh berdiri nggak sih? Yang belakang peserta bukan itu, yang lendehan penonton. Oke, semua peserta bisa duduk dengan rapi ya. Oke. Ketika saya bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya gimana? Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang keras. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, saya punya satu tepuk, namanya tepuk semangat, biar teman-teman tambah semangat ya. Kalau tepuk semangat, coba tepuk semangat. Oke, gitu ya. Oke, tepuk semangat. Oke. Terus itu yang pertama, semangat. Terus yang kedua, semangat sambil loncat ya. Oke, loncat setinggi-tingginya biar tambah sehat. 2 kali berarti ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuknya 2 kali berarti semangat. Terus semangat, tepuk lagi, kembali tepuk gitu ya. Ulangi. Tepuk semangat. Sekali lagi. Loncat. Oke. IBM. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik teman-teman semua, pada materi kali ini tentang ke-IPM-an, mungkin kalau kita analisis lebih jauh ya, sebuah organisasi itu berlaku di setiap lini kehidupan teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan, yang pertama
di lingkup paling kecil, di lingkup keluarga, kemudian naik lagi ke lingkup RT, kemudian naik lagi ke lingkup RW, naik lagi ke lingkup dusun sampai desa dan seterusnya sampai tingkat nasional. Itu semuanya terorganisasi. Nah, jadi organisasi itu sudah menjadi sendi kehidupan kita. Kalau misal teman-teman tidak bisa interaksi dengan orang lain, maka teman-teman pun tidak bisa bergaul dengan orang di sekitar kalian. Makanya di organisasi ini teman-teman dilatih untuk interaksi, bersosialisasi, kemudian berkawan, kemudian mencari pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, salah satu organisasi itu mungkin dalam tingkat nasional ya, kita punya sebuah organisasi Islam yang paling besar kedua, jadi nggak paling besar pertama tapi paling besar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah juga termasuk organisasi teman-teman. Organisasinya organisasi apa? Organisasi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Coba saya tanya sama teman-teman, kalau IPM itu hubungannya sama Muhammadiyah sebagai apanya? Hah? Otonom. Oke, otonom. Ada yang lain? Yang benar itu ortonom apa otonom? Otonom ya, jangan salah nyebut. Kebanyakan anak-anak IPM menyebutnya ortonom karena singkatannya ortom. Jadi ortom itu singkatan dari organisasi otonom, ortom. Nah, ibaratkan kalau di keluarga itu Muhammadiyah itu seorang ayah, kemudian Aisyahnya seorang ibu, dan ortom-ortomnya itu adalah anak-anaknya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa IPM itu organisasi yang induknya adalah Muhammadiyah, sehingga apapun pergerakan IPM maka harus sesuai dengan Muhammadiyah. Paham sampai sini ya? Nah, jadi kunci ketika IPM masuk, ketika teman-teman masuk di IPM adalah bagaimana teman-teman mengamalkan nilai-nilai IPM yang sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Dan sudah tentu kalau nilai-nilai Muhammadiyah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga ketika teman-teman ber-IPM, kemudian tingkah laku teman-teman, kemudian ibadah teman-teman, muamalah teman-teman itu tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Muhammadiyah, maka teman-teman dalam ber-IPM wajib dipertanyakan. Harusnya ketika teman-teman masuk IPM itu, yang mungkin ketika sebelum masuk IPM sering meninggalkan sholat, tidak pernah sholat berjamaah, sholatnya masih sering bolong, mungkin belum melaksanakan amalan sunnah dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk IPM, teman-teman sudah berubah gitu. Yang tadinya sholatnya bolong kemudian dilengkapi, yang tadinya tidak berjamaah berjamaah, yang tadinya tidak ke masjid ke masjid. Makanya sekarang banyak sekali fenomena-fenomena pelajar yang sudah terbuai dengan pergerakan IPM yang bisa dikatakan pandangannya kayak modern, tetapi semakin jauh dari kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu contohnya, teman-teman IPM sekarang sering sekali keluar-keluar terkait dengan kebebasan, terkait dengan pemberdayaan, terkait dengan pencegahan dan lain sebagainya terhadap isu-isu pelajar, melek terhadap isu-isu teknologi. Tapi mereka kurang melek terhadap ibadah dari kader-kadernya, kurang melek terhadap apa sih sebenarnya fokus dakwah di IPM. Nah, oleh karena itu, makanya ketika teman-teman sudah masuk IPM, langkah yang pertama adalah kalian harus tahu sendiri. Kalian harus tahu terlebih dahulu IPM itu sebenarnya apa. Ketika kalian masuk ke sebuah organisasi tetapi kalian tidak tahu esensi organisasi itu, apa itu organisasi yang kalian ikuti,
maka saya jamin kalian masuk di organisasi tersebut ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama, kalian hanya ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, kalian mungkin dituntut karena kewajiban. Mungkin yang sekolah di sekolah Muhammadiyah kan kadang wajib ikut IPM, kadang seperti itu kasusnya. Nah, ketika kalian sudah masuk IPM, sudah masuk ke organisasi manapun, maka kalian yang pertama harus lakukan adalah ngerti, paham dulu organisasi yang kalian ikuti itu seperti apa. Nah, makanya dalam momen upgrading seperti ini biasanya kemudian di Taruna Melati itu pasti akan dibahas terkait dengan IPM itu apa, pergerakannya apa, kemudian yang berhubungan sama IPM, Muhammadiyah, keislaman, kemuhammadiyahan itu semuanya akan selalu dibahas karena itu adalah materi wajib. Nah, dalam kesempatan ini upgrading biasanya teman-teman kita hanya membahas terkait dengan teori-teori, sekilas-sekilas yang berkaitan dengan IPM. Nah, coba saya ingin sedikit interaktif dengan teman-teman peserta. Kira-kira yang kalian tahu dari IPM itu apa? Ada yang tahu apa itu IPM? Oke, mungkin satu kata dari IPM. Pelajar, terus kader, organisasi, apalagi? Cuman 3 kata? Muhammadiyah, dakwah, Islami, pemimpin. Oke, kata-kata tadi itu masuk semua dalam definisi dari IPM. Jadi kalau misal kita dirangkai IPM itu apa? IPM adalah yang pertama organisasi. Nah, organisasi apa? Organisasi otonom milik Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar, gitu ya. Organisasi otonom di kalangan Muhammadiyah, di Muhammadiyah yang bergerak di kancah pelajar dengan prinsip dakwah amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika kita sudah mengetahui IPM itu apa, tadi kan disebutkan organisasi ya, organisasi otonom milik Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka poin yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa IPM itu adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian alasan kenapa IPM menjadi organisasi dakwah? Karena salah satunya adalah ketika kita berdakwah, menyampaikan agama, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka kita secara langsung sudah mengamalkan poin-poin yang mengantarkan kita kepada kuntum khaira ummah atau umat yang terbaik. Ada tisu gak sih? Kuntum khaira ummah atau umat yang terbaik. Sebagaimana teman-teman kalau misal pernah membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, di situ bahwasannya umat Islam adalah kuntum khaira ummah, umat yang terbaik, yang di situ memberikan rahmat kepada alam semesta. Jadi umat yang terbaik kalau dalam surat
Ali Imran ayat 110 disebutkan ciri-ciri umat yang terbaik itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, kemudian watan hauna 'anil munkar, yang ketiga wa tu'minuna billah. Yang pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua watan hauna 'anil munkar. Yang ketiga wa tu'minuna billah. Nah, yang pertama ta'muruna bil ma'ruf itu adalah mengajak kepada ma'ruf atau kebaikan. Jadi umat yang terbaik yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua watan hauna 'anil munkar, mencegah dari hal-hal yang munkar. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan umat yang terbaik itu yang sholatnya 5 waktu full, yang ngajinya terus menerus, kemudian yang pandai ilmu agama, tidak. Tetapi umat yang terbaik adalah umat yang mampu menyerukan kebajikan, mencegah kepada yang munkar, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, IPM itu adalah organisasi dakwah yang di situ dakwahnya di kalangan pelajar untuk mencegah teman-teman pelajar dari perbuatan yang munkar dan mengajak teman-teman pelajar kepada perbuatan yang ma'ruf. Nah, oleh karena itu kita di IPM ini tujuannya sudah sangat mulia, teman-teman. Jadi berbanggalah ketika teman-teman sudah bergabung, sudah masuk, sudah include menjadi kader IPM, karena di situ teman-teman secara langsung sudah berkontribusi dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian itu tadi pengertian IPM ya. Yang selanjutnya adalah merujuk kepada banyaknya pesatnya aum pendidikan di Muhammadiyah, khususnya SMP, kemudian SMA, SMK. Nah, maka IPM harus turut terjun, kemudian menghidupi amal usaha pendidikan yang ada di Muhammadiyah, seperti SMK, SMA, kemudian SMP. Dan hal itu pun menjadi latar belakang berdirinya IPM ketika dulu di tahun 1961. Nah, jadi salah satu alasan IPM berdiri, salah satunya adalah karena perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang semakin pesat berkembang di Indonesia. Nah, sehingga mendorong teman-teman pelajar yang ada di sekolah Muhammadiyah untuk membuat organisasi yang di situ bergerak di pelajar Muhammadiyah untuk menghidupi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian faktor yang kedua, pada waktu itu tahun 1961 itu selisih 4 tahun dari momen yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Indonesia, yaitu G30S PKI. Nah, itu waktunya sangat dekat sekali, teman-teman, selisih 4 tahun. Nah, dan pada waktu itu sedang marak-maraknya isu-isu komunisme di Indonesia. Nah, sehingga untuk membentengi teman-teman pelajar Muhammadiyah, maka kita perlu kemudian untuk memperkuat akidah teman-teman pelajar supaya tidak terjerumus kepada ideologi-ideologi komunisme. Nah, hal itu yang kemudian mendorong teman-teman pelajar
Hal itu yang kemudian mendorong teman-teman pelajar untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah. Nah, kemudian runtutannya sebenarnya terkait dengan berdirinya IPM itu sudah dimulai sejak 1918. Pada waktu itu berdiri namanya organisasi pelajar Muhammadiyah di sekolah yang sekarang namanya Sekolah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu cikal bakalnya di situ tahun 1918. Nah, kemudian berjalannya waktu 1921 23 itu berdiri IPM di Wajo, Sulawesi Utara kalau nggak salah. Nah, itu sudah ada IPM, tetapi karena tidak ada dukungan dari Muhammadiyah dan malah justru dilarang, maka kemudian dibubarkan. Nah, kemudian berdiri lagi di Surakarta sekitar tahun 24. Kemudian tahun 1933 teman-teman ikut HW enggak? Kalau yang ikut HW tahu ya, 1933 lahirnya HW. Nah, itu salah satu cikal bakal lahirnya IPM juga. Nah, sehingga pada waktu konferensi pemuda Muhammadiyah, karena pada waktu itu pelajar sudah mendesak kepada Muhammadiyah untuk pembentukan organisasi IPM, kemudian diadakan konferensi pemuda Muhammadiyah di Surakarta pada tanggal 17 sampai 19 Juli kalau nggak salah tahun 1961. Nah, kemudian pada konferensi tersebut ditetapkan dan dikeluarkan SK dari Muhammadiyah terkait dengan terbentuknya organisasi otonom milik Muhammadiyah di kalangan pelajar, yaitu IPM. Nah, sehingga IPM sampai sekarang memperingati hari berdirinya tanggal 18 Juli 1961. Kalau sampai saat ini, sampai sekarang IPM sudah berusia 60 tahun, teman-teman. Nah, dari sejarah berdirinya IPM itu kita bisa belajar, kita bisa flashback bagaimana perjuangan dari teman-teman pelajar dulu ketika mendirikan IPM. Kemudian setelah berdirinya IPM pun teman-teman pelajar harus mempertahankan IPM ini yang sudah berdiri, diharapkan tidak bubar, kemudian tidak lepas dari ideologinya, dan sampai saat ini IPM masih bisa bertahan sesuai dengan ideologi awal yang dibentuk, yaitu sebagai organisasi dakwah di kalangan pelajar. Nah, dalam perjalanannya IPM di tahun 1961 itu adalah fase-fase pembentukan. Nah, kemudian sekitar 1970 itu sudah mulai fase penataan, dan 1992 itu sudah fase pengembangan, dan tahun 2006 itu adalah fase kebangkitan. Nah, 1992 itu IPM kemudian berganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Itu mungkin itu adalah imbas dari kebijakan pemerintah di Orde Baru era Presiden Soeharto ya, yang mengharuskan organisasi yang ada di sekolah itu hanya ada OSIS. Nah, sehingga IPM harus menyesuaikan diri, dan kemudian resmi IPM mengganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah di tahun 1992. Nah, kemudian berjalannya waktu 98 Orde Baru tumbang, guling, dan di situ masuk era reformasi 98 ke atas. Sampai tahun 2002 ketika Muktamar IRM di Bali kalau nggak salah, itu sudah mulai menyuarakan untuk kembali dari IRM menjadi IPM.
Nah, kemudian puncaknya ketika Muktamar IRM di Surakarta kembali, itu tanggalnya 18 November, itu resmi IRM berganti nama kembali menjadi IPM di tahun 2008. Nah, 4 fase sejarah IPM ini menjadi hal yang sangat panjang. 60 tahun sudah berlalu dan kita sekarang masih termasuk dalam fase kebangkitan, teman-teman. Dan sekarang kita di sini mengusung sebuah gerakan pelajar, namanya adalah Gerakan Pelajar Berkemajuan. Mungkin teman-teman kalau misal pernah membaca pemikiran dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, itu yang pertama sebenarnya yang mengutarakan terkait dengan Islam berkemajuan itu adalah Ketua Umum sebelum Pak Haidar, yaitu Pak Din Samsudin. Nah, itu memberikan sebuah gagasan terkait dengan pelajar berkemajuan yang kemudian dipakai juga oleh ortom-ortom termasuk IPM. IPM sekarang gerakannya adalah Gerakan Pelajar Berkemajuan. Nah, terkait dengan Gerakan Pelajar Berkemajuan itu dibentuk ataupun dirumuskan ketika Muktamar IPM tahun 2012. Nah, di situ mengusung Gerakan Pelajar Berkemajuan. Kenapa harus pelajar berkemajuan? Nah, ketika kita mungkin teman-teman pernah mungkin mendengar yang namanya GKT, pernah belum? GPK pernah? GPB pernah? GKT itu adalah Gerakan Kritis Transformatif. Nah, itu diusung IPM ketika tahun 2002. Itu mengusung namanya Gerakan Pelajar Kritis Transformatif atau kita kenal dengan GKT. Nah, kemudian berjalannya waktu, ternyata kritis transformatif itu kurang relevan terhadap perkembangan zamannya ada, sehingga pada tahun 2010 itu IPM membelokkan gerakannya atau mengganti gerakannya menjadi GPK, Gerakan Pelajar Kreatif. Nah, berjalannya waktu lagi, tahun 2012 berubah lagi menjadi GPB, Gerakan Pelajar Berkemajuan. Gerakan Pelajar Berkemajuan ini terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama pencerdasan, pemberdayaan, pembelaan, dan 3 pilar, pencerdasan, pemberdayaan, dan pembelaan pelajar. Nah, ketika teman-teman sekarang di tahun 2022 ini, teman-teman sudah memasuki zaman yang sungguh luar biasa ya. Teman-teman dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terbendung, semakin hari perubahan teknologi semakin masif dan semakin pesat. Nah, makanya sekarang masalah IPM itu sudah berbeda lagi, teman-teman. Yang dulunya mungkin kendalanya adalah kendala terkait dengan akomodasi, terkait dengan mobilitas, kemudian terkait dengan kader-kadernya yang rumahnya jauh-jauh dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kendalanya IPM itu bukan lagi kendala seperti dulu. Sekarang kita sudah bisa terhubung via online 24 jam. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa memanfaatkan itu untuk kemajuan belajar. Masalahnya sekarang adalah teman-teman sudah terlena. Teman-teman pelajar sekarang itu sudah terlena, sudah dimanjakan dengan teknologi. Maka ketika diajak untuk berjuang di organisasi, mereka luar biasa sulitnya. Dan itu benar-benar terjadi tidak hanya sekelas ranting, sekelas cabang, tetapi sudah menjarah sekelas daerah sampai tingkat wilayah. Ketika Musda kemarin, kita sebenarnya sempat membahas untuk penambahan bidang baru, tetapi
Karena kita salah satunya mempertimbangkan masalah kader, maka bidang baru kita hapus kembali. Karena apa? Sangat sulit untuk menjaring kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekarang. Dan beberapa daerah itu bisa vakum, contohnya kayak di Purworejo, kemudian Solotigo dan lain sebagainya. Itu karena tidak ada orang. Coba bayangkan, sekelas daerah tidak ada kader, apalagi ranting gitu loh. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya harapkan di sini semuanya satu kompleks, kalian tinggal satu kompleks, koordinasinya mudah sehingga ketika PAY kemudian berdiri IPM itu sangat membanggakan sekali, dan itu menjadi bibit-bibit awal bagaimana kader-kader nanti akan lanjut sampai ke tingkat yang lebih tinggi, cabang atau entah itu ke daerah. Nah, sehingga perkaderan di IPM itu berjalan terus. Teman-teman yang sudah naik ke daerah ngader adik-adiknya dan seterusnya sampai mungkin sudah tidak cukup umurnya sebagai kader IPM, maka kemudian menjadi seorang penasihat atau donatur atau nanti ngisi materi di pelajaran IPM. Nah, kemudian terkait dengan tujuan didirikannya IPM sebenarnya apa sih? Teman-teman ada yang pernah membaca ADART IPM? Coba yang udah pernah tunjuk jari coba. Yang sudah pernah membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPM, berapa orang di sini? Oke, yang sudah pernah membaca buku tentang IPM, tunjuk jari. Beneran? Buku apa? Buku Vertasi. Yang baca buku Vertasi semuanya baca nggak? Buku Vertasi semuanya baca. Di situ ada tertulis tujuannya IPM nggak? Tujuannya IPM apa? Terus? Oh? Oke, luar biasa. Hafal atau membaca? Membaca. Tak kira hafal. Nah itu teman-teman, dihafalkan tujuan IPM ya. Tujuan IPM apa tadi? Perlu saya diktekan? Perlu saya tuntun? Oke, tirukan ya. 1, 2, 3 tirukan. Tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bisa diulangi? Coba. 1, 2, 3. Oke, ulangi. Lama-kelamaan habis semua. Bunyi semua ya, yang nggak hafal atau yang hafal. Kalau yang nggak hafal bunyinya dengung aja gitu bisa. Yo, biar kompak. 1, 2, 3. Yang putra kok nggak ada suaranya? Khusus yang putra diulangi. 1, 2, 3. Bunyi semua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya. Nah, poinnya apa teman-teman? Yang pertama adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu. Berilmu sudah jelas ya. Semboyan IPM apa? Nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa IPM itu identiknya sudah dengan pena. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan bahwa tujuan kita adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, maka langkah kita untuk membentuk seseorang atau pelajar yang berilmu itu seperti apa? Nah, makanya kemudian dibentuk bidang PIP salah satunya, bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Nah, harapannya dengan bidang PIP itu teman-teman bisa mengkaji terkait dengan mungkin bedah buku, bedah film, diskusi terkait dengan buku, literatur apa dan lain sebagainya. Nah, itu akan menambah cakrawala atau wawasan teman-teman semuanya terkait dengan entah itu IPM, entah itu Muhammadiyah, entah itu ilmu apapun, itu semuanya bisa dibedah melalui forum diskusi. Maka saya harapkan ketika setelah upgrading ini mungkin sebuah program kerja disusun teman-teman PIP khususnya atau yang lainnya bisa diagendakan. Kalau saya sendiri sekarang di PWIPM itu ada yang namanya program Rubijar, ruang bincang pelajar. Nah, ruang bincang pelajar ini setiap pekan, sepekan sekali itu, maaf 2 pekan sekali, itu per bidang bergiliran. Mungkin sepekan sekarang bidang PIP yang menentukan materinya apa, mengundang pematerinya siapa, kemudian moderatornya siapa dan lain sebagainya. Kemudian 2 pekan selanjutnya nanti bidang ASBO membahas terkait dengan korelasi antara budaya dengan agama misalkan, atau yang sedang viral antara wayang dengan syariat Islam seperti itu. Nah, kemudian mengundang pemateri siapa, di situ diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu akan semakin menambah wawasan teman-teman terkait dengan isu-isu yang ada di nasional, yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang pertama itu tadi berilmu, kemudian yang kedua berakhlak mulia. Nah, ini selaras dengan sebuah hadis yang dari Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kata Rasulullah, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ketika berbicara akhlak mulia, saya yakin teman-teman IPM sudah katam lah. Akhlak mulia itu apa sih? Akhlak mazmumah, akhlak mahmudah, teman-teman sudah bisa membedakan semua. Tinggal penerapannya yang kebanyakan di lapangan itu masih amburadul. Teman-teman ada yang mencampur adukan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, ketika kita sudah berbicara akhlak mulia, sebenarnya sekelas kadar IPM itu akhlaknya harus sudah baik. Sholatnya, kemudian akhlak terhadap teman-teman di sekitar IPM itu harus bisa menjadi contoh, terutama di sekolah, taat aturan sekolah, di panti, taat aturan panti, di masyarakat, taat norma di masyarakat. Nah, itu akan menjadi branding teman-teman terhadap IPM sendiri. Branding bahwasannya nanti anak-anak yang lihat, oh itu kadar IPM, itu kadar IPM kok kelakuannya baik, kadar IPM kok bisa murotalnya bagus suaranya, kemudian kadar IPM hafal 30 juz misalkan. Nah, itu akan menarik banyak orang untuk ikut IPM. Nah, itu yang kami harapkan adalah ketika akhlak mulia itu diterapkan, benar-benar diaplikasikan, maka saya yakin IPM mampu bertahan dan bahkan mampu menarik ribuan kader, bahkan jutaan kader yang ada di Indonesia. Dan ketika ngomong berakhlak mulia, teman-teman secara pribadi mungkin akhlaknya masih biasa-biasa aja, tapi yang kami harapkan adalah walaupun akhlak kita masih jelek, mungkin secara pandangan kita sendiri, oh akhlak saya kok belum baik, tetapi jangan kemudian berpandangan bahwa karena akhlak saya tidak baik maka saya tidak wajib mengingatkan teman saya.
Jadi ketika teman-teman merasa akhlaknya belum baik, jangan berpandangan bahwa saya tidak boleh menasihati orang lain karena akhlak saya belum baik. Jangan begitu. Tetapi itu sudah menjadi kewajiban satu sama lain untuk mengingatkan, menasihati. Dan sebaik-baik nasihat itu adalah nasihat dalam takwa. Seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman merasa akhlaknya belum baik, maka rubahlah dari teman-teman sendiri juga. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian secara berjamaah semuanya sudah baik, dan saya yakin IPM juga akan ikut baik juga. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman pernah dengar yang namanya trilogi IPM atau budaya 3T lah. Kalau cara kerennya di IPM itu trilogi IPM yang biasa kita kenal dengan 3T. Oke, T yang pertama apa? Yang kompak. T yang pertama apa? Kedua? Yang ketiga? Kira-kira boleh dibalik apa enggak? Enggak, alasannya kenapa? Betul, karena ibadah nomor 1. Jadi 3T ini nggak boleh dibalik ya teman-teman. Jadi harus sesuai urutan. T yang pertama itu adalah tertib ibadah. Kemudian T yang kedua itu tertib belajar. Dan T yang ketiga itu tertib organisasi. Tapi jangan kemudian disalahartikan teman-teman. Oh, T yang ketiga kan tertib organisasi, berarti organisasi nomor 3. Jangan seperti itu. Nanti organisasinya sama teman-teman diterbengkalaikan. Nah, jangan berpandangan juga, oh belajar kan nomor 2. Makanya yang paling pertama adalah ibadah, yang kedua harus belajar dulu, baru setelah belajar organisasi. Itu benar. Tetapi jangan karena pandangan organisasi nomor 3 kemudian teman-teman nggak niat di organisasi. Nah, kenapa muncul 3T? Itu sekitar tahun 80-an, 1980. Itu waktu itu kader-kader IPM masih diisi oleh salah satunya ada Siti Nurjanah Johantini. Kenal nggak? Siapa? Ibu Hajah Siti Nurjanah Johantini, tahu? Siapa? Ketua PP Aisyah. Kemudian ada Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Tahu? Siapa? PP Muhammadiyah. Nah, salah satunya masih ada kader-kader sekelas Pak Haidar sama Bu Siti Nurjanah. Nah, pada waktu itu muncul beberapa sebuah pembahasan hangat. Ketika teman-teman aktivis IPM itu belajarnya mangkrak, kuliahnya itu sampai molor 9 semester, 10 semester, sampai 12 semester. Dan ketika rapat teman-teman IPM itu sampai jam 2 sampai jam 3, sehingga sholat subuhnya jam 8 pagi paling gasing. Nah, itu menjadi sebuah pembahasan yang hangat di kalangan teman-teman IPM dan aktivis-aktivis Muhammadiyah. Bapak-bapak Muhammadiyah itu sampai prihatin ketika melihat teman-teman IPM yang masa kuliahnya sampai molor, kemudian ibadahnya sholat subuhnya sampai jam 7 sampai jam 8. Dan sekarang itu masih terjadi teman-teman. Ketika PDIPM Wonosobo rapat, itu paling enggak teman-teman yang laki-laki khususnya sholatnya bisa sampai jam 6, setengah 7, jam 7, jam 8. Dan itu memang benar-benar menjadi PR yang sangat serius yang harus diperbaiki di kalangan IPM sendiri. Nah, pada waktu itu tahun 80-an itu terjadi hal seperti itu. Makanya sama teman-teman IPM kemudian dicari solusinya, bagaimana caranya agar kader-kader IPM itu bisa membagi waktu, bisa sinkron antara ibadah, belajar sama organisasi. Ibadahnya baik, sholatnya tepat waktu, belajarnya prestasinya baik, kuliahnya
8 semester lulus, kemudian organisasinya juga prestasinya baik, menjabat sebagai pimpinan. Nah, bagaimana biar tiga-tiganya ini baik semua? Nah, oleh karena itu kemudian dicetuskannya lah yang namanya trilogi IPM, yaitu 3T. Yang pertama tadi tertib belajar, yang kedua tertib ibadah, yang kedua tertib belajar, yang ketiga organisasi. Nah, sampai sekarang itu menjadi pegangan yang sangat penting juga untuk teman-teman IPM. Kadang ada orang atau kader yang fokus sekali sama belajar, tetapi organisasinya tidak diurus. Ada juga yang fokus banget sama organisasi, tetapi belajarnya tidak diurus juga. Nah, itu bukan kader yang baik namanya. Kader yang baik adalah dua-duanya bisa seimbang, dua-duanya bisa bagi waktu. Kadang ada yang pernah bilang ke saya, "Mas, nggak ada waktu untuk main, nggak ada waktu untuk istirahat." Ya memang itu konsekuensi, teman-teman. Anggap saja ketika di IPM kalian main gitu. Maksudnya saya itu pengen sekali ketika teman-teman kader IPM menganggap bahwa mereka ber-IPM itu serasa main biasa, kayak pas main PUBG, main game online, main sepak bola, atau yang teman-teman main bekelan dan lain sebagainya. Itu kan asik ya, maksudnya serasa bahwa main itu memang benar-benar asik, dan itu yang sebenarnya akan kita tanamkan kepada teman-teman IPM, bahwa mereka ketika ber-IPM, ketika membahas kegiatan, ketika rapat, itu rasanya seperti main gitu loh, santai. Jadi tidak terbebani, wah nah nyong melu IPM kayaknya jalur radolan dan lain sebagainya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu yang menyebabkan teman-teman IPM nggak betah berorganisasi. Padahal ketika teman-teman IPM rapat itu ya formal kayak gini, bahasnya formal, bahasnya kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau misal teman-teman dari mindset awalnya aja udah nggak benar, maka dalam perjalanannya pun juga ketika teman-teman berjuang di IPM juga udah nggak benar. Makanya kunci yang pertama, makanya kemarin teman-teman dari PWIPM itu mengusung yang namanya perkaderan menggembirakan. Salah satunya bagaimana biar ketika pelatihan upgrading, pelatihan TM1, TM2, TM3 sampai TM utama itu walaupun mumet mikir materi, walaupun mumet mikir resume dan lain sebagainya, tapi teman-teman kader itu bisa gembira, bisa betah ikut pelatihan. Nah, itu yang kemudian mendorong mencetuskan yang namanya perkaderan menggembirakan. Nah, jadi itu teman-teman, 3T kami sangat mengharapkan semua dilaksanakan secara sinkron, secara adil. Jangan condong kepada organisasinya saja, jangan condong kepada belajarnya saja, tetapi semuanya harus seimbang. Kalau yang ibadah nomor 1, teman-teman sesibuk apapun, semumet apapun di organisasi harus tetap sholat, harus tetap ibadah. Nah, itu teman-teman kalau terkait dengan 3T. Kemudian filosofi lambang. Nah, saya bahas sedikit di sini terkait dengan filosofi logo IPM. Oke teman-teman, pertama logo IPM itu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah segi 5. Nah, segi 5 ini kenapa nggak mengambil lingkaran aja? Kenapa nggak ngambil segi 4 aja? Kenapa harus segi 5? Nah, karena segi 5 ini adalah bentuk deformasi dari pena. Tahu pena ya? Tahu. Jadi lancip di bawahnya. Nah, kemudian warnanya ada apa aja? Hijau, kuning, merah, putih, hitam, terus apa lagi? Udah ya? Udah. Oke, warna
warna kuning itu artinya adalah keilmuan. Nah, kenapa IPM identiknya warna kuning juga, benderanya sampai warna kuning? Karena keilmuan di IPM yang utama juga. Kemudian yang kedua, warna putih berarti suci, merah berarti keberanian, hijau berarti kerahmatan, dan hitam berarti ketauhidan. Nah, sehingga dari warna-warna yang ada di IPM harapannya bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Maknanya seperti ini bisa teman-teman hayati dan diamalkan. Kemudian gambar matahari di tengah warna kuning, kelihatan enggak? Nah, itu gambar matahari di tengah warna kuning itu mengartikan bahwa IPM adalah bagian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah kan identiknya kan gambar matahari ya, sang surya. Nah, kemudian ada tulisan Arab, nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya apa itu? Demi pena dan apa yang dituliskan. Kemudian di tengah matahari itu ada gambar buku. Siap gua lagi. Nah, itu adalah gambar buku. Gambar buku artinya apa? Belajar. Pernah belajar pakai buku? Apa gambar buku artinya? Betul, pengetahuan. Artinya adalah sumber pengetahuan. Kemudian kurang lebihnya sih seperti itu. Teman-teman kalau gambar logo IPM itu sangat mudah. Tinggal gambar matahari, kemudian di bawahnya tulisan nun wal qalami ma yasturun, tengahnya gambar buku, tinggal dikasih jerat-jerat segi 5. Itu kalau dibayangkan gini aja kayaknya udah terpasang di memori otak kalian semua. Nah, mungkin itu untuk terkait dengan apa namanya, sebenarnya teori ini adalah sebagai modal awal buat teman-teman. Ketika teman-teman mau praktek maka harus ada teorinya. Kalau nggak ada teorinya, prakteknya ya asal-asalan. Ibaratnya ketika teman-teman mau ibadah itu ya harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya berarti ibadahnya juga nggak sah. Begitupun di IPM, kalau teman-teman mau praktek harus ada teorinya terlebih dahulu. Nah, sehingga untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, kami berpesan kepada teman-teman semuanya, momen ber-IPM ini adalah momen yang sangat menarik. Saya yakin ketika teman-teman ber-IPM nggak selamanya merasa seneng. Nah, ketika kalian sedang ber-IPM kemudian kalian ngerasa down, kemudian apa namanya, teman-teman ngerasa stres, bosen, pengen keluar dari IPM, itu teman-teman jangan kemudian kesusu, kayak cara bahasa Indonesia apa ya, buru-buru memutuskan untuk keluar dari IPM. Itu sebuah kesalahan yang fatal, teman-teman. Ketika teman-teman merasa down, maka teman-teman harus evaluasi diri, teman-teman harus husnudzon bahwa itu adalah ujian kalian di IPM. Nah, tapi kadang kita juga, kalau saya pribadi pernah merasakan, nggak tahu kalau teman-teman, kita juga merasakan bahwa di IPM rasanya nyaman banget, kemudian pengen lanjut sampai ke pimpinan pusat IPM. Itu sebuah nikmat ketika kita ber-IPM seperti itu, teman-teman. Kita merasa nyaman, kita merasa kepingin lanjut IPM sampai ke tingkat wilayah, sampai ke tingkat pusat. Itu nikmat ketika teman-teman di IPM. Maka ketika merasakan seperti itu, teman-teman harus menambah spirit, menambah semangat untuk lanjut ber-IPM. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, teman-teman ada yang mau bertanya?
Cukup ya. Krik. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan datang dari saya pribadi. Dan semoga kesalahan kata, kesalahan tindakan yang saya lakukan bisa dimaafkan. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah berorganisasi diberikan kelancaran, kemudian ketika melaksanakan program kerja diberikan petunjuk untuk membuat sebuah program kerja yang mungkin bermanfaat untuk agamanya dan memberikan kemaslahatan untuk IPM maupun Persyarikatan Muhammadiyah. Mari kita akhiri pertemuan sore ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM. 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 Jazakumullah kepada Maulana Syafi'i yang telah menyampaikan materi, semoga bermanfaat untuk kita dan menambah hiroh kepada kita untuk berorganisasi. Sekian dari saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Nun wal qalam